Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Konita Koreaina dengan NIM 2209000156. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Riko Surya Pradana. Nah, untuk penjelasan bisnis plan-nya sendiri akan saya mulai dari penjelasan 5W1H. Yang pertama yakni ada what, yaitu apa yang akan saya jual, yakni nasi cokot meriah. Yang kedua ada why, mengapa produk ini dijual, yaitu karena produk ini sangat simpel dan memiliki market yang menjanjikan. Karena di lingkup perkuliahan ini kan memiliki kapasitas market yang besar. Jadi menurut saya ini sangat menguntungkan bagi pemilik UMKM pemula seperti saya. Selanjutnya ada how, bagaimana pembuatan proses nasi kepal tersebut, yakni dimulai dari nasi putih kepal, lalu ada ayam suwir, wortel, dan lain-lain. Dan who, yakni siapa customer yang dimaksud di sini, yakni adalah penghuni kampus itu sendiri. Dan ada when, yakni kapan produk ini bisa dijual, yaitu saat jam kosong mahasiswa. Dan yang terakhir ada where, yakni di mana, yaitu di sekitar kantin mahasiswa dan kelas-kelas yang ada di kampus. Baik, selanjutnya tujuan dari bisnis plan itu sendiri yang sudah saya buat. Jadi karena wilayah customer ini sangat terjangkau menurut saya, karena saya sendiri adalah seorang mahasiswa dan banyaknya mahasiswa kampus yang memiliki aktivitas yang padat sehingga mungkin kurang memiliki waktu untuk menyerap makanan di pagi hari. Nah, dengan adanya model bisnis nasi coklat meriah yang saya punya ini akan mempermudah aktivitas menyarap mahasiswa yang mungkin membutuhkan sarapan di waktu yang singkat seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, model bisnis ini cukup layak diperhitungkan jika melihat dari kondisi market yang menjanjikan. Banyaknya mahasiswa yang mungkin menjalani perkuliahan tanpa sempat memikirkan kondisi perut saat berada di kampus. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh produk dari nasi coklat meriah yang saya miliki. Di sini ada 2 gambar, yakni yang mempresentasikan bentuk sederhana dari nasi coklat yang sangat mudah digenggam dan dibawa kemanapun untuk mengganjal perut saat waktu perkuliahan ada. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya di sini ada analisis pasar dan pemasaran yang terdiri dari 2 pembahasan, yakni ada gambaran pasar dan pemasaran itu sendiri. Selanjutnya ada analisis produksi. Di sini ada grafik yang terdiri dari beberapa tabel yang menggambarkan proses dari penjualan produk itu sendiri. Yang pertama mulai dari pembelian bahan baku untuk pembuatan nasi coklat meriah itu, mulai dari pembelian beras, lalu daun-daunan seperti wortel dan lain-lain untuk bahan topping yang melengkapi ayam pada nasi coklat tersebut. Lalu ada pembuatan nasi coklat itu sendiri, yakni dibuat per bungkus langsung sehingga customer yang membeli akan secara instan menerima nasi coklat yang dijual seperti itu. Jadi kayak nggak usah nunggu dimasak dulu gitu. Selanjutnya ada penyimpanan produk dalam termos, yang mana ini membantu nasi coklat yang terjual ini akan terjual dalam keadaan hangat seperti itu. Yang terakhir ada penjualan produk itu sendiri. Nah, lanjut ke strategi pemasaran. Di sini ada beberapa strategi pemasaran yang saya terapkan untuk membantu model bisnis ini bisa berkompetisi layaknya model bisnis yang lain. Nah, yang pertama di sini ada pengembangan nasi coklat menjadi UMKM. Jadi karena ini model bisnis pertama saya ingin kedepannya mungkin usaha saya ini bisa dianggap sebagai suatu UMKM yang layak, yang bisa membantu perekonomian yang ada di Malang. Lalu yang kedua ada pembentukan cabang usaha di kampus lain. Jadi mungkin untuk rencana kedepannya, semisal pengembangan laba bersih atau untung dari produk saya ini sudah berkembang, saya ingin memiliki semacam cabang usaha di kampus lain yang membantu saya meningkatkan arus kas yang saya miliki. Yang selanjutnya lalu ada promosi pada setiap kelas-kelas perkuliahan, yakni menurut saya promosi ini sangat membantu gitu ya dalam
leverage atau menaikkan brand dari badan usaha yang saya buat. Yang terakhir ada harga 5.000 per bungkus. Baik, dan selanjutnya di sini ada beberapa gambar yang mencontohkan proses produksi dari nasi cokot meriah itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya yakni ada rencana pengembangan usaha. Di sini ada strategi pemasaran, lalu ada strategi produksi, strategi organisasi dan SDM, dan yang terakhir ada strategi keuangan. Nah, dari strategi pemasaran untuk model usaha yang saya miliki yakni akan saya mulai dari pemasaran offline atau secara real time dan juga pemasaran dari sudut media sosial, karena dari dua sisi ini menurut saya akan saling membantu dan menguntungkan dan akan mungkin bisa dibilang belum cukup sempurna jika hanya terdiri dari salah satu jenis pemasaran saja, seperti itu. Yang kedua ada strategi produksi, yakni karena produksi sangat instan dan produk mudah dibawa. Menurut saya ini adalah strategi yang cukup bagus untuk untuk model bisnis yang saya punya, melihat dari kondisi lapangan yang sangat hiruk-pikuk oleh banyaknya mahasiswa yang ada, seperti itu. Lalu selanjutnya ada strategi organisasi dan SDM, yakni akan dimulai melalui pengembangan agensi dari beberapa cabang usaha yang saya punya ke depannya, mungkin seperti itu. Lalu ada strategi keuangan, yakni akan saya mulai dengan penyediaan buku kas dan manajemen dana. Di sini ada analisis keuangan dari bisnis model yang saya miliki, yakni pertama ada modal, ada bahan baku, ada alat, ada harga jual dan laba. Dari modal, untuk gambaran modal yang akan saya miliki yakni modal pertama 200.000, itu terdiri dari bahan baku, termos, dan kertas pembungkus nasi. Untuk alat masak dan yang lain-lain mungkin akan saya hitung di luar modal. Selanjutnya ada bahan baku untuk pembuatan nasi cokot meriah sendiri, yakni ada beras, ayam, wortel, kubis, seledri, jagung, bumbu-bumbuan, dan lain-lain. Selanjutnya ada alat yang saya gunakan untuk produksi bisnis ini, yakni yang pertama ada kompor, lalu ada penggorengan, ada rice cooker, termos, dan mungkin alat masak simpel yang lainnya. Yang terakhir ada harga jual dan laba, yakni harga jual mulai 5.000 per pieces. Untuk laba bersih 100%, dipotong biaya perawatan alat dan pembelian bahan baku. Di sini selanjutnya ada SWOT atau bisa kita sebut singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Dari strength sendiri yakni kekuatan dari model bisnis yang saya punya, menurut saya ada di rasa khas, yang dimana nasi cokot ini memiliki cita rasa yang unik dan lezat, lalu menarik pelanggan. Dan juga pada harga, karena harga terjangkau dengan harga sekitar 5.000, produk ini sangat kompetitif di kalangan mahasiswa menurut saya. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan dari bisnis model ini, karena keterbatasan variasi menu. Nah, jadi karena terbatasnya pilihan lauk dapat mengurangi daya tarik dari bisnis model yang saya punya ini. Selanjutnya juga ada opportunities atau opportunity dari bisnis model ini, yakni karena pasar luas di wilayah kampus. Nah, tingginya permintaan makanan praktis di lingkungan kampus ini juga ikut tinggi, seperti itu. Dapat memanfaatkan tren makanan sehat dengan menggunakan bahan berkualitas. Dan juga yang terakhir ada threat atau ancaman bagi gambaran bisnis model ini, yakni perubahan selera konsumen. Jadi karena selera makanan cepat berubah dapat mempengaruhi penjualan dari usaha ini, seperti itu. Selanjutnya di sini ada contoh hasil produk setelah melalui proses produksi. Di sini ada 2 gambar yang mempresentasikan contoh bentuk atau gambaran produknya nanti, seperti itu. Mungkin sekian dari semua pemaparan yang sudah saya jelaskan tentang bisnis model nasi cokot meriah ini. Mungkin kedepannya saya berharap
bisnis model ini menjadi salah satu UMKM yang bisa membantu perekonomian di wilayah kota maupun wilayah nasional. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.